Baik, mohon maaf. Agak susah nih waktunya. Saya dapat topik terkait dengan kronik ya. Slideshow. Udah slideshow kan? Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Bapak. Berubah nggak? Berubah, Pak. Oke, baik. Ya, kali ini terkait dengan kronik wound. Salah satunya kronik wound itu adalah kondisi di mana luka yang harusnya sembuh dalam waktu 3 minggu, dalam waktu akut, dalam waktu 2 minggu kok tidak sembuh. Nah, itu namanya kronik. Di fase ke di fase inflamasi terus memanjang, fase akutnya itu lebih dari 2 minggu, maka dia akan terus menjadi prolong inflamasi, yaitu luka kronik. Luka kronik ini sebetulnya luka yang apapun jenisnya, apakah luka bakar yang tidak sembuh harusnya luka akut, apakah luka operasi yang harusnya dia sembuh dalam waktu 2 minggu tidak sembuh, apakah itu diabetes yang waktunya sembuh kemudian tidak sembuh. Nah, itu pokoknya sesuatu yang dilakukan melewati masa sembuhnya disebut luka kronik. Nah, luka kronik ini macam-macam penyebabnya. Bisa karena luka pembuluh darah, bisa karena luka diabetes, luka kanker. Nah, itu adalah luka-luka golongan kepada luka kronik. Nah, salah satu yang mau ditampilkan di sini terkait dengan luka kronik yaitu luka yang termasuk ke dalam jaringan ujung, namanya periferal arteri. Agak berbeda sedikit dengan luka pada kasus diabetes. Nah, luka ini cenderung tiba-tiba kondisinya terjadi perubahan warna pada kaki, yaitu warna hitam atau iskemik, sehingga terjadi nekrosis jaringan. Nah, itu yang mungkin akan terjadi pada kondisi luka eh, kronik. Ini saya dan tim saya sebagai kata pengantar bahwa luka akut itu luka kronik, dia terkait dengan masalah peripheral arterial disease atau PAD. Dengan PAD yaitu sebanyak 6,5% pada laki-laki dan 5,3% di usia 60 sampai 69% di wanita. Dan dia akan terjadi eh, peningkatan karena terjadi tekanan. Biasa karena nyeri, kaki yang digerakkan, kemudian terjadi tekanan sebesar 65%. Nah, di klinik Bilkis sendiri terkait dengan masalah luka kronik pada kasus pembuluh darah itu sampai 6% di tahun 2023. Nah, sementara di studi lainnya menyatakan bahwa terjadinya itu karena multi komorbid seperti masalah diabetes, kemudian masalah orang tua, dan masalah terjadinya blok. Dia yang selamat itu tidak banyak, tidak jauh. Yang selamat dia hanya persentasenya kecil. Tapi itu pun butuh waktu 6 atau 7 bulan. Sehingga masalah luka kronik ini dikatakan sebagai masalah secara global untuk kondisi kesehatan pada umumnya. Sebagai isu bahwa luka kronik disebut sebagai eh, adanya apa namanya kritikal atau kritis pada kondisi di mana suatu risiko kehilangan kaki cukup tinggi dan terjadi peningkatan di masa dengan masalah penyakit diabetes sebesar 50 sampai 70% dan risiko amputasinya juga tinggi. Ini disebabkan karena masalah infeksi pada seluruh luka. Ini namanya akut limb threatening ischemia atau disebut singkatan dengan CLTI, chronic limb threatening ischemia. Didefinisikan bahwa CLTI adalah luka kronis yang menyerang di pembuluh darah arteri yang terjadi sumbatan lebih dari 2 minggu. Nah, kalau masih dikurang dari 2 minggu, itu berarti masih kategori akut.
Nah, karena kita bicara terkait dengan kronik, berarti kondisinya sudah terjadi lebih dari 2 minggu. Nah, CLTI sendiri itu dikategorikan bahwa pasien yang mengalami iskemia. Iskemia itu seperti ini ya, kalau hitam, nekrosis seperti ini mati jaringan. Kalau iskemia itu ini kekurangan oksigen. Sehingga resiko kehilangan jaringan juga besar. Termasuk salah satunya adalah terjadi infeksi dan inflamasi dan pada akhirnya harus dilakukan amputasi. Pengertian iskemia sendiri yaitu kekurangan perfusi jaringan ke periferal karena adanya sumbatan oksigen. Misalnya gitu. Atau fisiologi seperti ini, karena adanya oklusi menyebabkan iskemia. Faktor resikonya terjadi karena merokok, hipertensi, dislipidemia, dan masalah utama yaitu diabetes. Nah, di mana ada dua jenis penyebab. Penyebab yang pertama adalah terjadinya sumbatan karena apa namanya emboli. Emboli itu ada udara menyumbat di pembuluh darah. Sama seperti kita kalau melihat air di dalam selang cuci. Apa? Kita pasang selang, ketika ada airnya mengalir kan tidak terlihat tuh airnya. Nah, ketika ada udara, ada gelembung udara di dalam selang, sangat terlihat di dalam air yang mengalir. Begitu juga ini. Dalam pembuluh darah ada terdapat namanya emboli, isinya udara dalam pembuluh darah. Nah, itu akan mengganggu aliran. Sehingga aliran dari kepala ke paha yang ke kaki, kalau pembuluh besar seperti ini masih bisa tertahan. Tapi kalau udah di ujung-ujung, berarti udah sangat menyumbat total ya. Pada akhirnya kaki di sini menjadi kehitaman. Nah, penyebab lainnya yaitu aterosklerotik di mana terjadi karena pengerakan dari pembuluh darah biasanya terjadi karena usia. Pembuluh darah yang harusnya lurus seperti ini terjadi aterosklerotik atau pengerasan di dinding pembuluh darah pada akhirnya akan menutup. Kalau ini menutup dengan adanya apa ini? Dengan adanya udara. Secara patofisiologi, secara kritis, yang pertama ada 3 fase. Yang pertama adalah ketika adanya kolateral. Kolateral itu pembuluh darah baru, di mana dikategorikan ke arah pembuluh darah ekstremitas bawah atau pergerakan. Dia mengalami tidak apa, dia mengalami sumbatan karena di masalah arteri pembuluh darah serta melakukan resistensi. Biasanya terjadi karena salah satunya yaitu pada traumatik wound. Nah, terus yang kedua, dia akan ketika dilakukan aktivitas disebabkan karena iskemia. Iskemia kurang jaringan dan biasanya terjadi nyeri. Maka ini akan sering akan timbul keluhan yang namanya intermittent claudication. Atau ketika dia melakukan pergerakan, dia akan merasa lebih nyeri. Pada akhirnya malas untuk bergerak. Kalau malas bergerak, berarti nggak ada jalan tikus yang baru, tidak dan terjadi tekanan atau disebut luka dekubitus pada kaki. Dan yang ketiga adalah pengalaman saat nyeri karena istirahat. Nah, istirahat saja nyeri, apalagi dilakukan pergerakan. Nah, itu yang disebut kritikal fase iskemia. Tanda gejalanya apa? Seperti pada gambar, lihat gambar ini. Ininya membiru dan ininya menghitam. Kita kaji namanya 6P. P yang pertama namanya nyeri. Pasien cenderung akan nyeri ketika disentuh. Kan ada yang namanya palor. Kemudian polar atau dingin. Kakinya harusnya kan sini panas nih. Karena ada oksigen. Ya, salam ketika terjadi ujung-ujung itu merasa dipegang itu seperti air es. Dingin. Kemudian hilang pulsasi atau denyutan. Denyutan di mana? Di sini, dan di lipatan bawah lipatan betis. Juga terjadi apa namanya? Parestesia. Paralisis itu lumpuh di mana terjadi kelumpuhan dan terjadi parestesia atau kondisinya adalah lemah. Ini disebut skin integrity. Ini luka dan ini terjadi peradangan. Namanya arterial ulcer, di mana kurangnya suplai oksigen.
ke daerah yang paling bawah, itu biasanya akan terjadi karena eh, oksigen yang kurang. Sehingga samaan dari iskemia pun disebut Burger disease. Kalau ada yang bilang Burger disease dengan infeksi iskemia pada ujung periferal ya seperti ini. Sehingga dikategorikan bahwa salah satunya diabetic foot ulcer, kemudian pressure ulcer atau luka decubitus, arterial ulcer, dan venous ulcer. Yang kita bahas ada arterial ulcer menjadi hard to heal untuk terjadinya kesembuhan. Ada yang mau tanya di sini? Nggak, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang terjadi eh, pada kondisi luka kronis karena penyebab pembuluh darah ulcer, yaitu kita lakukan asesmen yang utama. Asesmennya sama seperti asesmen luka pada lainnya. Dia mulai kemarin yang kita lihat mulai dari pengkajian bagaimana ngelihat kondisi secara umum, kondisi kakinya, kemudian lakukan diagnostik, treatment, dan nanti ada keluaran. Oke, holistic assessment yang kita lihat adalah eh, bagaimana kondisi terjadinya apa yang mau kita kaji. Di mana yang kita kaji adalah melakukan identifikasi dari riwayat. Riwayat si pasien kita lakukan identifikasi. Kemudian lakukan assessment terkait dengan kaki, lower limb, eh, kondisinya ketika terjadi apa namanya perubahan pada anatomis dan terjadi resiko riwayat dari masalah luka yang terjadi pada kaki. Di sini harus harus kita lihat dengan kondisi masalah komorbid, gaya hidup, dan riwayat pengobatan yang dulu pernah dilakukan. Apa sih faktor resikonya? Kita akan lihat dia melakukan patofisiologi dan asesmen sehingga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghalang untuk proses sembuh. Dan ini risiko untuk efektivitas secara manajemen. Kemudian patofisiologi disebabkan karena kegagalan dalam prosedur tindakan intervensi dan patofisiologi yang kondisinya karena masalah luka. Ini beberapa faktor parameter resiko bisa karena kondisi klinis, bisa karena penyakitnya, nah akan terjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat pengkajian luka yang kemarin tetap akan dinilai eh, apa namanya kondisi lukanya baik kedalaman, panjang maupun lebar. Lihat lokasinya. Ini di paha sampai menuju ke jantung karena ini pasien pasca tindakan operasi. Lokasi, kemudian temperatur, cairan, adanya odor atau bau. Di tisu manajemen kita lakukan proses ini yang akan kita lewati granulasi dan epitelisasi yang terlihat apa. Kalau di sini belum terlihat, nah, di sini ada axial granulasi dan SLAV atau jaringan mati. Sehingga kita membutuhkan juga yang namanya fiksasi dan aplikator tape atau penempel plester. Dan serta obat-obatan terakhir adalah device atau apa ya device itu. Alat yang digunakan. Nah ini kondisi kaki baklah pembuluh darah arteri. Kalau dilakukan assessment berarti kita nilai nih jaringannya, dasar lukanya. Yang kemarin kita diajari terus wound bed, wound edge, and peri-wound skin. Dasar luka, sisi luka, dasar luka dinilai adanya jaringan mati, slav dan biofilm. Kalau sisi luka, adakah undermining dan tunneling? Yang kalau terakhir adalah bagaimana kita mencegah risiko komplikasi dari maserasi. Ini cara penghitungannya namanya WIFI, WIFI, disingkat WIFI. Gimana dia bekerja menilai nanti infeksi.
dari lukanya, ada iskemia, atau karena kaki yang terinfeksi. Dan ini disebut nekrosis. Ya, jadi kemungkinan ada iskemia, iskemia itu perubahan warna, kemudian food infection. Nah, melakukan diagnostiknya atau melakukan assessment atau pengkajian ini kita lakukan dengan masalah eh, iskemik atau arterial ulcer, melakukan apa namanya manajemen non invasif dahulu namanya, atau melakukan tindakan pengkajian tanpa melakukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang disebut invasif. Apa yang kita lakukan yaitu menilai eh, apa namanya secara klinis, adanya hemodinamik. Hemodinamik itu tensi, kemudian denyut heart rate. Nah, itu menggunakan testing namanya ankle brachial press deck atau ABI, atau melakukan imaging atau gambar dengan anatomi eh, kasus pada seluruh tubuh, terutama pada area kaki. Ini denyutan yang mungkin akan kita lihat di kaki, di plantar paling depan atau pedis, di pada punggung kaki. Di belakang ada juga yang dilihat ini. Kemudian di bawah apa ini? Bawah lutut dan di bawah femoral atau paha. Ini akan kita nilai. Adakah pulsasinya bermasalah? Itu yang mau dilihat. Lihat dengan palpasi. Kalau emang ternyata di palpasinya bagus, berarti dia nilainya 2. Kalau di palpasi nggak teraba, ada kemungkinan abstain. Atau kita dengarkan suara, maka dua suara seperti desiran teraba, terasa, terdengar. Namanya bruit. Dia terdengar seperti apa? Druid itu seperti wuz ya. Harusnya seperti itu tapi dia nah itu yang bunyi sepertinya yang tidak diharapkan. Ini cara testingnya. Hmm. Ini bagian menilai saturasi oksigen di dalam pembuluh darah peripheral. Lakukan testing pergerakan atau exercise dengan stress testing treadmill selama 6 menit. Sehingga tujuannya itu untuk membentuk kolateral atau jalan baru. Misalkan di sini tersumbat nih, kita bisa memanfaatkan pembuluh darah jalan baru untuk melakukan perbaikan sampai ke ujung jari yang ini. Pemeriksaan fisik lainnya yaitu monofilamin test. Pada kasus-kasus diabetes diperlukan pemeriksaan ini. Apa yang dilakukan? Bagaimana kita menilai eh, rasa atau sensing atau apa namanya? Sensing. Oh ya, rasa yang ditimbulkan dari apa namanya dari sentuhan menggunakan monofilamin test seperti ini. Sentuh di area kaki ada titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di depan. Jika area ini menggunakan namanya monofilamin test seperti kenur, seperti benang, tempelkan ke kaki tidak perasa, 2 sentuhan saja tidak serasa dari banyaknya titik ini dikatakan monofilamin test positif. Kemudian ada Garputala seperti ini kalau ditempelkan di ankle. Ankle tuh apa ya? Kaki bagian belakang. Ada terasa getaran berarti apa nih Garputala ini berarti dia kondisi masih mengalami perbaikan untuk perasanya ya. Ini namanya duplex ultrasound untuk menilai adanya ankle brachial index. Kita lakukan pemasangan manset untuk tensi. Antara tensi sistolik dari kaki atau ankle dibagi tensi dari brachialis. Didapatkan berapa? Ini misalkan sistoliknya di apa namanya ini. Kalau bawah kan namanya ankle. Yang ini brachialis.
Pembagiannya 60 dibagi 120 sistoliknya saja hasilnya 0,5. Di mana 0,5 ke bawah berarti masalah pembuluh darah. Bagaimana deteksinya? Kita akan melakukan deteksi gunakan tadi salah satunya ABI dan ini TBI. TBI itu nilai di mana yang kita lihat ujung jarinya. Yang dinilai adalah ujung jarinya. Bagaimana nilainya 0,65 sampai 0,7. Ini cara testingnya. Namanya TCPO2, transkutan pressure oksigen. Yang dilakukan yaitu jika hasilnya lebih dari 40 mm Hg, maka kondisi sembuhnya akan cepat. Tapi bila nilainya kurang dari 40 mm Hg dari hasil TCPO2 ini akan mengalami penurunan. Nah, oke, atau yang disebut terjadi eh, untuk menilai adanya perkusi pada kulit. Nah, ini cara melakukan USG pembuluh darah atau duplex ultrasound. Apa yang dilakukan pada proses pemilihan ini yaitu menggunakan alat seperti ini, seperti kita USG USG ibu hamil. Nah, sama alatnya seperti itu karena menggunakan jeli dan probe ini. Yaitu kita untuk menilai adanya pergerakan dari pembuluh arteri terkait dengan masalahnya dan bagaimana pembuluh darah itu bisa mengalir dengan baik dari distal ke proksimal. Ini contoh alatnya. Ini yang sederhana, yang bisa dipegang, kemudian dilakukan apa namanya testing sehingga muncul suara. Nah kalau ini grafik-grafiknya yang bagus ya trifasik, grafiknya tinggi-tinggi. Ini yang malas. Dan yang ini yang monofasik yang paling jelek. Berarti di sini nggak ada aliran yang bagus di pembuluh arteri. Nah, gambarannya seperti ini tapi kecil. Nah, ini cara hasil USG dari tampakan dari luar. Di mana tampakan dari luar ini eh, kondisinya yaitu terjadi apa namanya oklusi atau sumbatan. Harusnya lancarnya itu pewarnaannya seperti ini. Kalau tadi yang ini kan grafiknya. Dalam grafik ini ada namanya suara. Bunyi arteri kan sangat terdengar. Wus, wus, wus gitu. Tapi karena ini kondisinya belum perbaikan maka seperti ini. Nah ini juga sama harusnya berwarna kemerahan seperti ini. Tapi ini aliran darah arteri ya. Tapi karena kondisinya terhalang sehingga alirannya tidak lancar. Setengahnya tuh mulai tertutup. Jadi kondisi inilah yang disebut gangguan pembuluh darah di arteri yang mengakibatkan kronik wound. Ini cara untuk terjadinya apa namanya nih sumbatannya di pembuluhnya tidak lancar. Banyak cabang yang terputus. Ini terputus, ini terputus, ini terputus, ini juga terputus. Lihat di sini titik dan di sini terputus. Mungkin saya bisa besarkan. Tuh ya, terlihat terputusnya. Ada aliran yang tidak mengalir dengan baik. Begitu juga di sini. Ada aliran yang tidak baik. Ini juga terputus. Ya, sorry, sorry, sorry. Jelas sekarang? Nah, ini adalah bentuk tadi pemeriksaan non-invasif. Nah, kan pemeriksaan invasif atau yang dilakukan melukai tubuh. Nah, di dalam pemeriksaan non-invasif, kira-kira seperti ini. Yang bisa dikerjakan adalah ini dokter yang mengerjakan, bukan kita. Kemudian bagaimana kita memilih balutannya? Karena kalau kita udah melakukan asesmen, udah kita tahu jenis penyakitnya, tetap kita melakukan proses penutupan balutan atau melakukan proses perawatan luka. Perawatan luka ini yang pertama sebagai basicnya adalah bagaimana memanajemen eh, layanan sehingga menjadi petunjuk untuk melakukan eh, manajemen atau perawatan pada luka dengan masalah iskemia. Kemudian melakukan identifikasi dan pengobatan serta infeksi. Karena ketika luka kronik
akan sangat berdekatan dengan terjadinya infeksi di eh, infeksi di peri periskin atau di kulit paling terluar atau sisi luka perlu dilindungi. Sementara jaringan mati harus dibuang dan akhirnya dari sisi inilah terjadi proses penutupan jaringan yang disebut eh, closing wound edge. Yang lainnya adalah bagaimana kita melakukan wound bed preparation yang saya ajarkan waktu kita di sana. Eh, atau WBP, wound bed preparation penyiapan dasar luka. Bisa menggunakan metode debridement dengan teknik autolisis, enzimatik, biological, dan mekanikal. Kemudian ada yang disebut pemilihan balutan secara topikal, yaitu menggunakan manajemen yang tidak diharapkan, topikalnya yang sesuai atau penutup lukanya. Kemudian yang tidak dibolehkan yaitu penggunaan anti nyeri. Anti nyeri namanya non steroid anti inflamasi, nah itu yang tidak diharapkan. Jangan minum-minum obat-obat tersebut. Kemudian lakukan support oksigen karena sifatnya adalah oksigen terhalang karena aliran tidak lancar. Karena yang melancarkan aliran oksigen ke dalam sel adanya aliran pembuluh darah yang dibawa oleh darah ke ujung kaki atau ke periferal, ke ujung paling ujung. Nah, masalahnya kalau terjadi sumbatan oleh darah, maka tidak akan terjadi aliran yang baik sehingga oksigen terhalang. Makanya terjadi iskemia atau mati jaringan karena oksigennya tidak ada. Terus yang lainnya adalah melakukan offloading atau penahanan supaya tidak jadi tekanan dan masalah karena terjadinya luka lecet karena adanya tape atau plester. Ini konsep yang kemarin diajarkan harus bisa, manfaatnya juga udah disampaikan. Nah, prioritasnya adalah penggunaan rumus-rumus ini. Kita kemarin diajarkan hanya satu, yaitu menggunakan rumus TIME. Memilih jaringan mati, kemudian melakukan infection control. Nah, di infection control inilah terjadi eh, menilai supaya luka kronik tadi yang penyebabnya karena infeksi bisa segera teratasi. Dan bagaimana memilih moisture balance dan melakukan proses migrasi sel dari eh, edge of wound atau sisi dari luka. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana melakukan prinsip wound bed preparation. Edukasi kepada pasien karena di dalam melakukan proses perawatan luka ini nggak akan berhasil ketika kita melakukan perawatan luka saja. Jadi butuh refer ke dokter vaskuler untuk melancarkan aliran darahnya. Dan bagaimana mengontrol nyeri. Apakah perlu obat-obatan atau perlu teknik yang lain saja yang bisa terkontrol dengan nyeri. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan manajemen perawatan luka dengan prinsip-prinsip yang kondisinya yang utamanya menurunkan infeksi, menurunkan nyeri, dan melakukan perawatan luka dengan cost efektif. Nah, ini bisa dilakukan ketika ini terjadi berhasil guna sehingga dijadikan sebagai petunjuk atau guideline dalam prosesnya. Ini nggak saya bacakan. Ini tim yang diajarkan, ini yang kemarin, ini juga udah. Nah, pencucian luka yang kayaknya kemarin udah diajarkan. Yang pertama itu melakukan proses pembersihan pada kondisi kronik yang seperti ini. Ininya mati jaringan, nekrosis dan ini iskemia, kurang oksigen, sehingga kerusakan-kerusakannya butuh tetap dilakukan proses apa ini cleansing atau pembersihan luka dengan menggunakan sabun antimikrobial, lalu menggunakan eh, membuang jaringan mati dan melakukan proteksi di sisi luka serta memilih balutan yang sesuai. Nah, ini indikator untuk memilih balutan ada tiga jenis yang ini.
Ini offloading. Offloading itu ketika luka kronik karena masalah diabetes, dia butuh tahanan. Nah, ini seperti ini. Ini lukanya tidak boleh biarkan tertekan. Tertekan sehingga lukanya aman, tidak terjadi kerusakan pada kulit. Terus inilah yang disebut tahanan untuk melakukan proses perbaikan. Namanya total contact case dalam bentuk dalam bentuk apa namanya di sepatu, namanya bentuk sandal. Ini orang-orang di luar itu sudah melakukan offloading, diperlukan sebagai bentuk sandal yang biasa dipakai sehari-hari di rumah. Nah, untuk melakukan topikal terapi bentuk oksigen yang ditanam di luka, kira-kira bahannya seperti ini. Nanti ada materi terkait sendiri dengan topikal oksigen. Ada yang dalam bentuk penggunaan apa namanya saat setelah proses pencucian sebelum dilakukan penutupan balutan. Nah, seperti hiperbarik dia menggunakan mesin kemudian ditutup seperti sauna. Nah, inilah yang disebut hiperbarik topikal. Kalau yang ini ditempelkan oksigen, namanya natrok, di atas luka yang kemudian langsung ditutup balutan. Ini terus-menerus selama proses perawatan sampai berlanjut untuk 3 atau 4 hari selanjutnya. Kalau ini bentuknya spray, oh, bahannya ini dispraykan di kondisi luka. Di mana ini untuk melakukan maintenance dari perbaikan dari jaringan dan membentuk angiogenesis yang baru atau membentuk pembuluh darah yang baru sehingga proses dari wound healing atau penyembuhan lukanya akan terjadi dengan baik karena sifatnya bisa membunuh bakteri dan dapat melakukan migrasi dari sel. Nah, contoh-contohnya seperti ini, ada yang bentuk spray, ini ada yang bentuk oksigen hiperbarik mini dan bentuk oksigen topikal seperti ini. Ini bentuk kolaboratifnya bahwa dilakukan eh, kolaborasi multidisiplin. Ini guideline untuk jadi dalam kondisi luka yang terjadi iskemik seperti ini karena kronik yang tadi membutuhkan proses perawatan lanjutan dan multi kolaborasi. Dalam kondisi iskemik ataupun nekrosis seperti ini perlu dilakukan tetap perawatan luka ataupun yang sudah dilakukan apa namanya amputasi tetap dilakukan perawatan luka dan kontrol nyeri. Nah, di antara kedua kondisi ini baik dengan tindakan operasi maupun tidak, perawatan luka tetap berjalan dengan baik. Nah, kalau dari kondisi masalah arteri ke pembuluh darah bawah mengalami hambatan atau sumbatan, maka yang komplikasinya terjadi disebut namanya surgical site infeksi atau infeksi karena proses apa namanya pembedahan. Nah, kira-kira seperti inilah. Udah dilakukan pembedahan, tapi tetap terjadi infeksi. Atau ini udah dipotong, diamputasi, tapi terjadi infeksi nggak sembuh. Biasanya penyebabnya karena sumbatan di buluh darah Pak. Maka terjadi kerusakan nekrosis epitelialized. Nah, seperti ini. Ini komplikasinya banyak tuh kan. Udah dioperasi, udah dipotong, tapi tetap terjadi nekrosis. Ini juga udah dipotong, nekrosis. Ya, udah dipotong, nekrosis. Dan ini kulitnya cenderung pucat atau kebiruan. Berarti sumbatannya dari atas sampai ke bawah. Maka dilakukan operasi bukan penyelesaian masalah, tapi risiko terjadinya juga, risiko infeksinya juga tetap terjadi. Apa yang terjadi di antara kedua hal ini, maka dia lukanya tidak akan sembuh, infeksi akan terus berlanjut, dan nekrotik jaringan juga terjadi. Ini yang kondisinya berjalan ketika lanjut ya. Baik, next. Loh, kenapa? Oke, sekarang udah kondisi kronik.
itu memerlukan proses lanjutan, bukan mau kita sebagai orang-orang rumah sakit atau orang yang bekerja untuk satu titik fokusnya adalah keinginan kita, tapi kita fokuskan kepada pasien, namanya pasien center care, di mana ini harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau menurut perkiraan memang itu berorientasi kepada kita sebagai praktisi klinis, kita akan melakukan perawatan luka semau kita. Ketika ada nekrosis maka akan dibuang. Tapi tidak dengan kondisi masalah ini berarti butuh perawatan lanjutan, yaitu butuh multi kolaborasi yang tadi saya jelaskan. Fokusnya adalah individu atau si pasien dan keluarga membutuhkan kesehatan secara menyeluruh, membutuhkan vital kondisi, dan membutuhkan efektivitas dari rencana tindakan serta mungkin biaya yang akan dikeluarkan. Dan hal tersebut dapat dilakukan secara berpikir ke arah kebutuhan pasien, bukan ke arah kebutuhan kita. Kemudian bagaimana eh, elemen dari caringnya? Kita akan lihat berdasarkan profesionalisme hal tersebut secara eh, menilai orang yang sakit maupun secara mental dan psikologis. Apa yang dilakukan namanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal itu akan bertujuan untuk menyembuhkan dari eh, luka tersebut dan dianggap paliatif apabila lukanya kemungkinan dianggap tidak akan ada kesembuhan karena apa namanya sumbatan atau oklusi yang cukup jauh. Nah, ini salah satu contoh yang kemungkinan nekrosisnya bisa dihilangkan. Apakah dengan teknik manajemen debridement atau harus dengan melakukan operasi, melakukan tindakan pembedahan. Nah, nursing intervensi yang akan kita kerjakan dengan masalah kasus pembuluh arteri sebagai penyebab dari eh, apa namanya kasus kronik pembuluh darah arteri, dilakukan assessment yang 6P tadi. Eh, pulseless, pain, paresthesia, paralisis, pallor, and polar. Kemudian tanda dan gejala dan terjadi claudicatio yang tadi sifatnya adalah ketika dilakukan berjalan maka rasanya seperti berhenti mau untuk istirahat. Mengenai edukasi terkait dengan gaya hidup, riwayat merokok, alkohol, nutrisi, dan manajemen stres. Lakukan pemberian hidrasi dengan cairan 2,5 liter dalam waktu sehari untuk menurunkan angka claudicatio tadi atau nyeri pada saat istirahat. Kemudian glukos kontrol karena riwayat base-nya diabetik dan lipid kontrol atau obesitas yang mau kita turunkan serta tensi yang mau kita kendalikan. Butuh olahraga. Ketika masih merasa nyeri atau karena claudicatio masih ada, jangan diikuti untuk proses nyerinya, tapi lakukan exercise atau apa namanya pergerakan. Kemudian lakukan elevasi, mengangkat kaki tidak boleh. Harusnya kaki kondisinya lebih rendah daripada kondisi jantung supaya alirannya ke bawah jauh lebih baik. Tidak ada tekanan, tidak boleh ada tekanan, tidak ada boleh geseran, dan tidak boleh ada plester yang menempel karena berisiko terjadi kerusakan kulit. Kalau kulitnya sudah rusak, maka resiko infeksi tetap akan terjadi. Tetap biarkan kulitnya menjadi lembab, memberikan lotion dan moisture, serta suplemen nutrisi, baik zinc, vitamin E, sampai albumin, serta suplemen lain untuk penambah nafsu makan yaitu kurkuma. Kemudian bagaimana efek dari eh, apa namanya ini obat-obat pengencer darah karena butuh pengenceran darah efeknya kan pendarahan itu harus diawasi. Kemudian multidisiplinnya menggunakan beberapa multidisiplin ilmu yang bisa kita refer. Ini beberapa kasus contoh ketika terjadi luka infeksi kronik karena masalah gangguan pembuluh darah dari arteri pasca pembedahan kira-kira seperti ini. Yang dinilai adalah dasar lukanya. Kita akan menghitung berdasarkan jaringannya, jaringan nekrosis kah, jaringan slav kah, atau adanya eksudat dan biofilm karena terinfeksi. Kalau di sini jelas ya, terinfeksi
ada eksudat ditambah dengan nekrosis pada jaringan, sisi lukanya terjadi undermining dan kulit sekitar lukanya terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, riwayatnya dia mengalami masalah gagal jantung, hipertensi, diabetes, dan ketika dikultur dibiarkan jaring kumannya, maka terdapat nilai kuman Staphylococcus aureus. Lakukan duplex ultrasound tadi atau USG pada pembuluh darah. Didapatkan adanya sumbatan atau oklusi di pembuluh darah area tibialis bagian depan. Oh sorry, tibialis bagian belakang dan tidak ditemukan dari trombus. Jadi karena oklusi murni di pembuluh darah arteri. Dan ketika dilakukan angiografi atau pelaksanaan untuk pasang stent atau cincin di pembuluh darah, ternyata bisa dikerjakan dan hasilnya sukses, lukanya akan perbaikan dari mulai pembentukan manajemen perawatan luka menggunakan rumus time manajemen. Di tisu manajemen dilakukan debridement, teknik melakukan self debridement dan dilanjutkan dengan apa namanya autolytic debridement. Maka diperoleh yang tadinya hitam seperti ini dengan teknik cleansing didapatkanlah perubahan warna dari hitam menjadi merah dan terbuka dan slavnya juga mulai terlihat. Nah, untuk melakukan proses infection control, proses pembersihan melalui cleansing yaitu menggunakan sabun soft gentle dan polymexahethylene benzoate untuk membunuh kuman dalam proses pencucian serta menggunakan silver yang ditempelkan di atas luka yang sudah berwarna merah ini. Ini tendon yang terlihat. Dan kemudian ini adalah base citosan yang untuk ditempelkan di atas luka bergranulasi, maka akan terdapat perbaikan yang dari seperti ini yang luas menjadi lebih sempit. Oke, nah ini kolagen yang lahirnya luka semakin menyempit dan dikecil dalam waktu 10 minggu. Tapi dilakukan tidak sendiri, ini bersamaan atau multi kolaborasi. Dokter intervensi periferalnya melakukan perbaikan di pembuluh darah kaki yang tersumbat tadi. Saya melakukan proses penyembuhan luka secara komprehensif. Ini juga sama. Orang wanita 60 tahun, lukanya di kaki seperti ini terjadi kehitaman. Kemudian hilang pulsasi di sini, nggak ada pulsasinya. Nah, tanda-tanda claudicatio-nya muncul, ditambah dengan masalah glukosa yang tidak terkontrol atau gula darah tidak terkontrol, dan ibunya gemuk ternyata hiperlipidemia. Nah, dilakukan USG pembuluh darah, ternyata ada sumbatan atau oklusi. Nah, tadi grafik tadi yang menyatakan bahwa kalau ada oklusi itu ada grafik namanya monofasik atau grafiknya rendah tidak ada runcingnya. Dari seperti ini dilakukan perawatan luka dengan eh, berbarengan dengan tindakan yang dokter tadi lakukan untuk perbaikan di pembuluh arterinya, timbullah slav, perbaikan dengan apa namanya ini, tumbuh granulasi yang jeleknya tulangnya kita buang, maka tumbuhlah sel yang baru dari yang hitam seperti ini berubah menjadi merah. Studi lainnya yaitu pada laki-laki 65 tahun, riwayat hipertensi, glukosa juga tidak terkontrol. Inilah sumbatan yang setiap apa namanya areanya yang dikasih garis merah ini terputus. Ini sumbatannya. Lukanya ternyata kiri kanan tuh. Ada di kaki kanan di ujung jari, ada di kaki kiri juga di ujung jari. Dan kesembuhannya bersamaan ketika 11 bulan dilewati, diperbaiki masalahnya. Dia dilakukan tindakan gagal. Tapi ternyata bisa disembuhkan juga karena di ujung jari bisa kita perbaiki dengan cara-cara perawatan luka yang menggunakan konsep time management. Yaitu melakukan debridement, kemudian diberikan obat pengencer darah oleh dokter ahli intervensinya. Nah, kalau yang dua tadi sukses dilakukan tindakan apa namanya reperfusi atau stenting di pembuluh darah arteri kaki. Tapi yang ini gagal. Berarti kan alirannya masih terhambat. Untuk menyembuhkan lukanya bagaimana caranya? Lakukan debridement dan membutuhkan obat-obat pengencer darah yang diberikan oleh dokter melakukan teknik multi kolaborasi yang tadi. Melakukan autolytic debridement yang hitam tadi menggunakan hydrogel selama 3 sampai 4 minggu lebih jauh jaraknya dibanding yang kita luka infeksi saja. Kemudian setelah perbaikan
Nah, inilah seperti ini menjadi hilang sedikit jari-jarinya yang sebelah kirinya dari mulai hitam seperti ini bisa sembuh akhirnya seperti itu. Oke, kasus lainnya sekarang yang terakhir di tangan. Kalau tadi di kaki semua. Ternyata sumbatan di mana saja di tangan juga ada. Nah, ketika eh, studi lainnya itu 45 tahun dia seorang laki-laki terjadi luka apa namanya ini tiba-tiba menghitam di kaki dan kulit sekitarnya itu menjadi pucat. Berarti alirannya tidak lancar di raba pulsasi yang di radialis dan ulnarisnya itu tidak ada pulsasi. Berarti kan tidak ada aliran ke arteri periferal menuju ke distalnya tidak ada. Dan terjadi lecet, awalnya lecet ditutup pakai apa namanya? Hansaplast, akhirnya tadi terkelupas. Ada dibuktikan adanya oklusi atau sumbatan menggunakan USG tadi dan pada akhirnya dilakukan tindakan eh, perbaikan pembuluh darah ternyata gagal juga. Nah, ini yang gagal-gagal ini yang menyulitkan kita. Tapi ternyata dilakukan perawatan luka tetap dengan cara yang sama. Akhirnya mulai perbaikan dari seperti ini pucat. Ini hanya hitam saja, udah kita bisa lokalisir yang mau dibuang yang hitamnya. Maka menggunakan zat-zat perawatan luka yang diperlukan yaitu autolysis debridement dan sambil membuang yang jeleknya. Dan ini sebagai anti kuman terdapat perbaikan. Granulasinya sudah terlihat dan ini makin kecil, semakin kecil akhirnya sembuh pada kondisinya. Jadi kesimpulannya bahwa luka yang kronik terjadi karena gangguan pembuluh darah arteri karena penyebabnya sumbatan itu akan bisa disembuhkan tapi dengan berbagai cara yang mesti kita lakukan secara bersama-sama dalam bentuk multidisciplinary team, tak bekerja secara berkelompok dan dilakukan perawatan dengan cara yang benar juga. Kira-kira begini. Terus bisa dilakukan dengan perawatan luka, konsep model time original yang bisa dikerjakan, juga akan membentuk proses neoangiogenesis atau pembentukan jaringan yang baru melalui pembuluh-pembuluh darah yang diciptakan dari kolateral atau pembuluh darah jalan-jalan yang kecil yang baru. Sebagai gold standar manajemen perawatan luka di vaskular khusus di arteri ini memerlukan perbaikan reperfusi yaitu dilakukan balloning dan stent pada arteri. Fokus di patient center care, metode ini akan berhasil ketika kita tidak memikirkan apa yang kita bisa, tapi semua berorientasi kepada si pasien. Saya kira itu untuk hari ini. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan tentang kronik pun? Ada yang mau tanya? Belum, Bapak. Belum ya? Bayangkan? Ya itu salah satu eh, bentuk penyakit kronik. Nanti yang ada di LPS itu ada lagi kan ya, luka bakar, luka dekubitus, luka tekan ya. Itu ketika melewati masa waktu 2 minggu akan dinyatakan luka kronik juga. Itu yang paling sulit adalah luka ini. Luka karena pembuluh darah arteri. Bisa karena pembuluh darah vena juga, nanti kita bahas lain waktu. Karena saya kira udah dulu. Kalau ada pertanyaan, 1 jam setengah. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya udah mau maghrib ya. Udah dulu ya. Cukup, Iya, Pak. Pak. Ya Nanti cukup ya. materi boleh minta ya, Pak. Iya. Nanti ya dikirim ya. Saya belum sempat nanti. Saya cek lagi. Seperti yang kemarin ya, Pak, yang jenis dressing. Oh iya, nanti WA saya aja. Saya masih banyak acara, masih di event seminar ini. Oh, nggak ada pertanyaan hari ini?
Mungkin tidak, Bapak. Cukup ya. Baik, dari saya cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.